Oke guys, assalamualaikum, selamat siang. Jadi pada kesempatan siang kali ini, di hari raya bertepatan dengan hari raya Idul Adha ya, di hari Jumat coy. Jadi hari ini gue mau proses pemasangan kabel setan ya dari merek Thunderbolt yang kemarin udah saya unboxing sebelumnya. Nah di sini ada 4 kabel grounding ya, 4 kabel grounding, dimana yang 4 ini di hubungkan ke, kemarin sih rencana gue mau coba hubungkan ke dekat kiprok, ke dekat coil, ke dekat CDI, sama ke dekat busi ya. Cuma ya berhubung gue coba lihat dulu terkait kabel body yang ada di Ninja RR, sepertinya akan ada perubahan, nggak jadi ke apa namanya lokasi ke tempat itu ya, melainkan ke daerah dekat magnet, terus dekat super kips, ya mungkin dekat busi ya. Terus yang satunya ke dekat coil, lalu yang satunya ke dekat membran. Paling itu untuk 4 kabel groundingnya. Terus untuk yang merah dan hitam ini ke aki ya. Nah untuk motor gue udah disiapkan di depan coy, di parkiran. Rencana mau gue bongkar dulu ya bagian jok, terus tangki, lalu baru pemasangan kabel setannya yang dari merek Thunderbolt. Harganya masih di kisaran di bawah 200 kemarin tuh ya, atau di bawah 150, gue lupa. Nanti coba gue proses ini ya, dari di videoin dari proses bongkar tangki, tapi kayaknya biar nggak terlalu panjang mungkin ya durasinya, berhubung hari ini teman-teman gue udah pada mudik semua, teman-teman kos. Jadi ya baru hubung gue sendiri di sini, jadi agak nyantai lah, nggak terlalu banyak yang rariweh. Ya kemungkinan gue juga bakal mudik nanti sore. Setelah beres pemasangan, setting-setting, baru nanti coba test drive. Oke, kita lanjut dulu ya coy. Nah ini penampakan sebelum pemasangan ya untuk kabel groundingnya. Nanti dimulai dari jan aki dulu ya untuk pemasangannya. Jadi dari kutub-kutub yang warna kuning tadi, kabel groundingnya dulu. Nanti setelah semua terpasang kabel groundingnya, baru yang terakhir ke plus minus aki ya. Yang pertama gue mau pasang di bagian coil dulu, di sini ya. Nanti setelah dari coil, terus di bagian sini di baut dekat magnet, terus yang satunya ke baut yang dekat membran ya di bawah. Terus yang satunya ke daerah baut super kips di paling atas, di dekat head, di situ sih. Oke, nanti kita lanjut lagi pas setelah pemasangan ya, soalnya biar durasi videonya nggak terlalu panjang juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk pemasangannya udah beres. Bentar, gue copot dulu dari tripod. Nah untuk urutan pemasangannya, tadi gue pasang pertama dari coil ya. Pokoknya mah grounding dulu, kabel grounding dulu yang harus dipasang duluan sebelum kabel aki ya. Nah kabel grounding dulu kan tadi ada 4 kabel. Yang pertama gue pasang ke sini, ke dekat coil, terus ke dekat ini ya, magnet, di kop magnet atau blok magnet. Terus yang satunya di sana, di kupingan super kips. Ntar gue fokusin dulu. Itu yang kuning ya. Ntar kelihatannya dari mana ya? Yang dari sini. Nah,
ini ya kabelnya coy, dari kupingan Super Kips yang baut di paling atas. Tadinya gue mau pasang di sini di dekat baut tutup Super Kips, cuma karena harus bongkar-bongkar bodi terus ya ribet lah, jadi gue pasang di sini aja biar pakai kunci L gampang. Itu 3 kabel. Terus yang satunya yang tadinya mau gue pasang di sini di baut membran di sini ya, berhubung si kabelnya nggak nyampe. Lagi pula kalau misalkan di sambung khawatir kurang efektif ya, jadi sementara waktu gue pasang di sini dulu di dekat baut RPM ya, di dekat baut RPM dulu kabelnya nyampe sih, jadi ke arah bawah sini coy masuknya. Ke arah bawah, ke arah shock breaker, terus ke bawah. Karena ini gue pakai tabukan filter jadi agak kehalang dikit sih, tapi masih aman. Ini lilitannya mungkin ya, lilitannya atau lontongnya di sini. Terus kabel positif ke positif aki ya. Nah, jadi pasang yang positif dulu ya, usahakan pasang yang positif dulu ke aki, setelah itu yang negatifnya. Oke. Nah, untuk tutup akinya ini masih bisa kepasang ya, masih aman coy, nggak perlu coak-coak. Cuma ya memang ini nih, ini jadi nggak bisa nutup banget gitu ya, harus coak di depannya, tapi ya masih aman lah, nggak apa-apa, diginiin aja. Langsung tutup kayak gini coy. Nah, aman, ini bisa ketutup. Gue mau langsung pasang tangki dulu ya. Gue mau lanjut pasang tangki, terus gue coba tes dulu. Oh iya, by the way untuk settingan karburatornya udah pas ya. Dari elektroda, dari businya itu udah dapat merah bata, baik RPM rendah ataupun RPM tinggi. Nanti setelah pemasangan terus gue blayer dikit, atau nanti gue test drive, nanti gue cek lagi dari kondisi businya apakah putih atau memang tetap berwarna merah bata ya. Kalau putih ya artinya mungkin nanti pilot jet main jet mau gue naikin lagi, karena memang kemungkinan besar ini pasti harus dinaikin lagi ya, dikarenakan pengapiannya jadi tambah gede kayak gitu sih. Nanti kita lanjut lagi pas sudah proses pemasangan tangki ya. Oke guys, sudah beres ya untuk proses pemasangannya. Gue lagi panasin dulu, memang 1 minggu ini nggak dihidupin ya, jadi wajar si asapnya ketebal banget. Gue biasa pakai oli samping Motul ya, ada di keranjang kuning gue juga di TikTok Shop. Ntar gue sematkan untuk videonya mungkin ya di kolom komentar coy. Untuk pemasangannya udah beres. Memang dari setelah pemasangan pun udah ada perubahan ya. Dari yang tadinya ketika gua cuk ya agak berbet gitu awalnya, ini udah langsung kering coy. Ya tandanya kemungkinan pengapian jadi agak besar ya. Jadi agak besar atau lebih besar mungkin ya dari sebelumnya. Nanti gua mau coba test ride dulu, dan nanti gua mau cek juga si elektroda businya apakah berubah berwarna putih atau masih tetap berwarna coklat ya. Nanti gua infokan lagi ya, jelas lah nanti reviewnya kayak gimana coy setelah pemasangan. Oh iya, sekalian kemarin sempat ada yang nanyain, Bang, untuk sambungan bodinya ini pakai apa ya? Soalnya kan kelihatannya bukan yang ori. Emang bukan yang ori coy. Yang ori ini udah dipotong tadinya, terus gua coba bikin dari fiber ya. Ini bikin dari fibernya tipis ya, paling tipis 2,5 milian atau 2 milian gitu ya. Nah setelah udah dipotong kayak gitu, dibentuk sedemikian rupa kayak originalnya, terus gua pakai stiker model karbon yang kasar tuh, jadi ya kayak gini looknya. Mantap ya, seperti itu, keren ya. Nah ini pakai tabukan filter, soalnya memang karburatornya gue open filter coy. Oke, nanti gue mau coba test ride. Kayaknya sekalian gue pulang kampung ya, mudik ke Subang coy. Sekalian test ride-nya nanti coba gue cek hasil pembakarannya dari elektroda busi ketika udah sampai rumah mungkin. Jadi selama di perjalanan gue nggak terlalu blayer di perjalanan mungkin ya, nyantai aja. Oke, paling gitu aja untuk reviewnya, pemasangannya. Ya semoga aja bermanfaat untuk teman-teman yang mau pasang juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap.
Oke guys, jadi kita lanjut lagi ya. Gue mau nge-review hasil dari kemarin pemasangan stabilizer aki motor ya, atau kabel setan bisa dibilang ya, dari merek Thunderbolt. Setelah gue test ride tadi malam dari Purwakarta ke Subang, gue nggak tanggung-tanggung ya, langsung gas coy. Beda kabupaten, nyebrang kabupaten pakai ini test ride-nya. Nah, ternyata hasil dari pembakaran itu di elektroda busi. Ntar gue fokusin dulu coy. Susah fokus. Nah, ini ya untuk elektroda busi, baik di RPM tinggi atau RPM rendah, lebih lebih sempurna pembakarannya kalau menurut gue. Soalnya kemarin udah dapat merah bata dan ini agak putih putih dikit gitu ya. Ya berarti si apinya, mantik api dari businya itu lebih gede sedikit ya dibandingkan sebelum pemasangan. Ya memang untuk test ride juga semalam, gue rasa-rasa si pilot jetnya kayak memang minta naik gitu, jadi agak kering banget gitu ya, agak kering lah, agak loyo. Ya kemungkinan nanti pilot jet mau gue gedein naik satu step. Untuk main jet kayaknya nggak perlu sih, udah segini mah udah pasti. Semalam gue coba gaspol gitu ya. Tapi mungkin nanti rencana gue mau ganti karburator pakai ukuran 30, ini 28, udah pakai velocity juga. Ntar gue fokusin dulu. Nah, pakai tabukan filter coy. Pakai velocity juga ukuran 28. Kemarin dirubah itunya moncongnya ya, untuk super flow-nya di papas dikit sama gue coy. Jadi lebih tirus. Cuma nanti entah kapan rencana mau gue ganti ke ukuran 30 ya. Overall sih pemasangan itu ya enak banget. Jadi lebih kering gitu ya untuk tarikannya. Cuma memang nanti harus dinaikin satu step untuk pilot jetnya. Main jet aman sih. Ya memang sih benar kata teman-teman juga, katanya kalau misalkan pasang kabel voltase ini ya, kabel stabilizer aki motor atau kabel setan, itu wajib setting ulang. Ya memang iya begitu sih, yang gue rasain juga gitu ya. Ini by the way kotor banget, rencana mau gue cuci dulu hari ini. Soalnya semalam memang agak hujan juga di jalan sepanjang Purwakarta Subang, kisaran 30 kilo kalau nggak salah perjalanan. Oke, paling itu aja ya untuk reviewnya. Jadi teman-teman yang mau pasang kabel stabilizer aki motor dari merek Thunderbolt, ya begitu reviewnya dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat video-video ini. Jangan lupa like, comment, and share agar gue tetap semangat ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait seputar sepeda motor seperti itu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat siang.